Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kemarin saya sempat sholat Jumat di dekat stasiun Bojonggede. Nah, jadi khutbahnya itu dengan bahasa Arab dan itu orang-orang masyarakat sekitar, orang-orang umum lah gitu ya. Dan saya nunggu-nunggu, ini kapan khutbah eh, ini kapan ceramah dengan bahasa Indonesianya? Tapi saya dengar-dengar full semuanya bahasa Arab dan khotib itu membacakan apa dengan teks bahasa Arab. Nah, yang saya agak sedikit kaget itu ketika saya mendengar khutbah demikian dengan bahasa Arab di masyarakat umum dan itu bukan di pelosok gitu. Biasanya saya dengar itu masuk-masuk ke gunung, ke pedesaan, itu baru mereka di masjid itu bahasa Arab full gitu lah. Nah, ini bagaimana nih hukum sholat Jumat dengan bahasa Arab yang mana masyarakatnya mungkin ya tidak paham dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, sering itu kita jumpai di pedesaan-pedesaan. Sebenarnya eh, ini memang ada landasannya ya. Landasannya ada memang di dalam fikih mazhab itu kalau kita lihat ya dari empat mazhab itu memang ada yang membolehkan secara mutlak yaitu mazhab Imam Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh khutbah Jumat dengan bahasa Persia atau selainnya, selain bahasa Arab. Boleh secara mutlak. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan apa khutbah pada hari Jumat itu adalah menyampaikan tausiah nasihat. Jika itu tersampaikan dengan bahasa apapun, ya, dan dengan bahasa Arab atau dengan Persia atau selainnya, maka itu sudah apa? Sudah cukup. Bukan syarat jadinya, bukan syarat khutbah Jumat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yang ini merupakan pendapat Imam Malik. Kata beliau tidak boleh sama sekali ya untuk apa khutbah Jumat dengan selain bahasa Arab. Agar apa? Agar membiasakan kaum muslimin itu membiasakan belajar bahasa Arab. Nah, itu pendapat Imam Malik atau Malikiyah. La budda an takuna bil arabiyyah. Wa wuqu'uha bi ghairil arabiyyah laghun. Wajib dengan bahasa Arab, maka khutbah Jumat yang tidak menggunakan bahasa Arab itu sama saja laghun sia-sia. Ya, kata Imam Malik seperti itu pendapatnya. Nah, mengapa demikian? Karena mereka berdalil ya bahwa di dalam salat saja Nabi Muhammad SAW bersabda gini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Jadi dikiaskan tuh, disamakan bahwa rangkaian ibadah khutbah Jumat ini merupakan eh, ibadah rangkaian ibadah, zikir ibadah yang mana harus sesuai dengan contohnya Nabi. Nabi khutbah pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Maka kita harus pakai bahasa Arab. Kata Imam Malik seperti itu. Nah, itu istihadnya Imam Malik. Kemudian ada mazhab yang ketiga. Ini mazhab Imam Ash-Syafi'i atau Ash-Syafi'iyah. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan apa? Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarh Minhaj, dikatakan oleh Ibnu Hajar, wa qaulul khutbati arabiyyah, arabiyatan, wa mahallu syirati in kana fil qaumi arabi. Hendaknya khutbah Jumat itu dengan bahasa Arab. Wa mahallu syirati arabiyyah dan pensyaratan ya dengan pakai bahasa Arab itu ketika khutbah Jumat in kana fil qaumi arabi. Jika di kaum tersebut, masyarakat tersebut itu ada orang-orang yang paham dengan bahasa Arab. Ya, seperti kita di Mekah, Madinah dengan negara Arab gitu ya. Ya, pasti kita harus dengan bahasa Arab itu atau di pondok pesantren gitu ya, mana mereka jago bahasa Arab. Ya, maka itu dibolehkan dan disyaratkan gitu. Kan mereka ini orang-orang apa eh, yang bisa berbahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka itu sangat disyaratkan gitu ya untuk memakai bahasa Arab kalau mereka paham. Wa
Wa illa kaunuha bil ajamiyah. Nah, wa illa kaunuha bil ajamiyah. Kalau tidak ada yang paham bahasa Arab, ya silakan dengan ajam. Nah, jadi mazhab Indonesia itu Syafi'iyah. Nah, jadi harus dilihat kembali, dibuka kembali bagaimana maksud daripada khutbah Jumat itu sendiri, yaitu apa? Memberikan nasihat. Jadi seorang itu seminggu itu minimal itu dengar nasihat sekali gitu. Jadi kalau dia nggak paham dari Jumat gitu ya. Jadi nasihat-nasihat itu yang begitu berharga itu tidak sampai kepada dirinya. Ya, sedangkan apa? Di dalam momen-momen tersebut, sholat Jumat tersebut atau khutbah Jumat tersebut itu adalah momennya bagaimana kita mendapatkan nasihat untuk apa? Untuk tersiram kembali hati kita, memotivasi kita dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi apa ringkasannya? Ringkasannya eh, kalau memang di masyarakat itu, masyarakat umum pada umumnya tidak mengerti bahasa Arab, maka sangat-sangat dianjurkan untuk memakai bahasa bahasa sekitar, bahasa Indonesia, bahasa setempat gitu ya, agar mereka paham. Karena sayang sekali jika mereka mendengarkan khutbah, namun mereka tidak paham arti atau maknanya seperti itu. Nah, adapun yang ada di masyarakat ya yang menggunakan bahasa Arab itu memang ada landasannya. Namun harus dibaca lebih mendetail lagi makosid syariahnya, pensyariatan khutbah Jumat itu untuk apa. Kemudian kita lihat kembali secara historinya itu zaman dulu itu seperti apa. Zaman dulu itu mereka, orang-orang Persia, orang Irak itu wajib mereka belajar bahasa Arab. Semuanya kaum muslimin, negara-negara muslim itu wajib untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa resminya seperti itu. Jadi kalau diwajibkan bagi mereka untuk bahasa Arab itu malah apa memotivasi mereka untuk menekuni ajaran Islam dan memang yang kedua memang wajib gitu secara undang-undang juga. Nah, namun kan secara di Indonesia atau negara-negara Muslim non Arab lainnya itu kan tidak menjadi sebuah kewajiban untuk berbahasa Arab. Jadinya masyarakat banyak yang tidak paham gitu dengan bahasa Arab. Nah, kalau beda lagi kasusnya ketika kita di pesantren atau di perkumpulan orang-orang Arab atau orang yang menekuni bahasa Arab, maka itu diperbolehkan, dianjurkan sama sekali seperti itu. Wallahu taala a'la wa alam. Kurang lebihnya wallahu taala wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.